ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يطلق اختلافه في الوضوء. Ini wajib diuduikan. Waktu itu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjenengan sudah selesai berwudu, angkat kedua tangan, angkat penglihatan panjenengan ke langit, kemudian panjenengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu aku bersaksi, asyhadu aku bersaksi an la ilaha tiada Tuhan, bahwa tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Wahdahu esanya Allah, la syarika lahu yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad, wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad abduhu yang hamba Allah, wa rasuluhu dan rasul Allah. Jadi dalam doa ini, doa tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanaka maha suci Engkau, subhanaka maha suci Engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu aku bersaksi, asyhadu aku bersaksi alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Amil tusu'an, aku berbuat kejelekan, wa dhalamtu nafsi, dan aku berbuat zalim terhadap diriku. Astaghfiruka, mohon ampunan kepadamu. Astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu. Wa atubu, dan aku bertaubat ilaika, kepadamu. Jadi dalam doa ini, saya bersaksi kepada Engkau, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku telah berbuat kejelekan, keburukan, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Astaghfiruka, aku mohon ampunanmu. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa tub alayya, dan berilah taubat atas diriku. Innaka antat tawwabur rahim, innaka sesungguhnya Engkau, Engkau at-tawwabu, maha penerima taubat, ar-rahimu, maha penyayang.
Ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabin, dari orang-orang yang banyak bertaubat. Minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat, yang banyak taubat. Ij'alni, dan jadikanlah aku minat mutatahhirin, termasuk orang-orang yang bersuci. Kalau apa doa singkatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Masih belum selesai. Waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadikas shalihin, dari hamba-Mu yang saleh, yang baik. Hidup itu tidak cukup soleh sebenarnya. Selain kita berdoa menjadi orang soleh, tapi kita berusaha menjadi orang yang berbuat baik. Soleh wal muslih, orang yang baik kemudian yang berbuat baik. Waj'alni saburan, dan waj'alni, jadikanlah aku saburan, orang yang sabar. Syakuran, orang yang banyak bersyukur. Waj'alni, dan jadikanlah aku waj'alni, dan jadikan aku al-ghurka, yang mengingatmu atau yang berzikir. Zikran, dengan zikir, kasiran yang banyak. Zikran, dengan ingatan, kasiran yang banyak. Wa musabbihuka, dan aku bertasbih. Menjadikan engkau. Wa usabbihuka, dan aku bertasbih kepadamu, bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih. Katanya menunjukkan Allah itu menjauhkan dari sifat-sifat buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ya? Selesai ya? Sudah ya? Faman qara'a da'awat, faman qara'a, dan barang siapa yang membaca doa-doa ini. Jadi kalau ada yang membaca doa-doa ini fi wudu'ihi, di dalam wudu'nya, artinya setelah wudu dia membaca ini, kharajat khotoyahu, kharajat keluar khotoyahu, seluruh kesalahan-kesalahan dia. Jadi kesalahan, dosa-dosanya keluar semua. Min jami'i a'dha'ihi, dari seluruh anggota tubuhnya. Jadi ketika membaca doa ini, yang pertama sampai akhir tadi kita baca itu, kalau sudah terbiasa membaca, kesalahan-kesalahan daripada anggota tubuh yang kita lakukan itu keluar semua, ikut air yang tetesan itu. Wa utimah, dan distempel, dicap. Wa utimah, dan dicap, distempel ala wudu'i, atas wudu'nya orang. Jadi dia distempel dengan wudu'nya itu, dengan pahala biqatili, dengan stempel. Dan juga ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa wudu ini melindungi kepada pemilik wudunya. Orang yang melakukan wudu akan dilindungi.
Dan yang paling utama ketika kita biasa wudu itu, kita ini mati dalam keadaan beriman. Kalau kita biasa mendengarkan wudu, selalu kontinu di dalam berwudu, batal wudu lagi. Terus waru fi'lahu, dan ditinggikan lahu baginya waru fi'al yang diangkat lahu bagi wudu tahtal arsy, di bawah aras. Waru fi'al yang diangkat lahu bagi yang tahtal arsy, di bawah aras. Jadi wudunya itu diangkat. Untuk zaman ini, untuk orang ini wudunya diangkat. Falam yazal yusabbihu Allah Ta'ala, kemudian diangkat tahta arsy, di bawah aras. Wuduknya ini diangkat bagi dia, siapa orang yang berwudu ini, wuduknya diangkat ditaruh di bawah aras. Falam yazal, wuduknya ini terus menerus yusabbihu Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak baik. Jadi yusabbihu Allah Ta'ala, menyucikan wudu ini kepada Allah Ta'ala, wa yuqaddisuhu, dan menyucikan wudu kepada Allah, artinya kalau yusabbihu itu menyucikan dari orang-orang yang ingkar, kalau yuqaddisuhu itu menyucikan daripada kekurangan sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilangkan sifat-sifat yang kurang itu, bertasbih, menyucikan, terus itu wuduknya di bawah aras itu. Wa yutabu lahu, dan ditulis lahu bagi mutawaddi, bagi orang yang berwudu, sawabu dzalika, pahala dari tasbih dan takdis tadi, menyucikan daripada orang-orang yang ingkar kepada Allah, menyucikan daripada perkara-perkara yang kurang baik, sifat-sifat yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pahala yang bertasbih itu, jadi untuk kita itu diangkat oleh Allah, ditaruh di bawah aras. Di bawah aras itu, orang yang biasa berwudu itu, kemudian wudunya ini akan selalu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya itu nanti akan ditulis setiap tasbihan. Makanya ketika kalian banyak berwudu, maka ada potensi banyak yang bertasbih di bawah aras. Nah, setiap tasbihan itu ditulis bagi orang yang wudu tadi ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Juga ketika julukan ini, setelah membaca doa ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini juga kalau bisa baca itu. Terus ada di qauli sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis, Dum ala taharati wasa' alika rizqu, langgengkanlah dari kesucian itu, maka yuwassa' niscaya dilanggengkan alika rizqu atas rezeki. Kalau panjenengan melanggengkan kondisinya suci panjenengan, rezekinya juga terus mengalir. Tapi ini peringatan daripada Sayyidina Nawawi, yundabu idaratul wudu, disunahkan melanggengkan wudu lima warad fil hadis qudsi, karena
apa yang ada di dalam diskusi itu, ya Musa idza asabatka, ya Musa wa Musa, jika menimpamu musibah suatu musibah, wa anta ghairi ada wudu'in, sedangkan engkau tidak dalam keadaan wudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kamu itu mencela kecuali kepada dirimu. Artinya berwudu itu ada potensi bisa melindungi panjenengan dari musibah. Ada di pesantren saya dulu, entah itu kebetulan apa memang fadilah itu, satu mobil guling rumah. Satu-satunya yang tidak luka itu adalah orang yang ahli, orang yang mendaurkan, orang yang melanggengkan. Makanya kalau kalian kesulitan di sini, coba langgengkan Allah. Karena sabda Nabi Muhammad Tuhan Yusa alika rizqu. Ini yang mengatakan adalah Al-Bukhari, mengambil menukil daripada Sayyid Mustafa Al-Bakri. Selesai ya? Kita lanjut. Masih nama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk selesai, tinggal perkara-perkara yang lain. Sekarang mayit sudah bersila fil wudu, perkara yang harus dihindari dalam wudu. Jadi hari ini kita belajar setelah selesai wudu, doa-doanya dianjurkan melanggengkannya. Sekarang panjenengan diajarkan larangan-larangan ketika berwudu. Karena kita belajar etika. Artinya ketika berwudu, pengen dong wudunya yang baik, pengen dong wudunya yang sempurna, sehingga dari awal wudu itu sholatnya baik, etika di jalan baik, etika di kantor juga baik, etika di dalam keluarga juga baik. Kenapa? Allah arahkan kepada yang baik-baik. Ayo kita wajibkan fi wudu'ika wajibkan dan hindarilah engkau fi wudu'ika dalam wudu'mu sab'an tujuh hal atau tujuh kebiasaan. Kalau sebisa mungkin engkau minta semua ini hindari. Pertama apa? La tanfud yadaika, jangan melibaskan tanganmu. Wala tanfud, dan jangan engkau melibaskan yadaika pada kedua tanganmu. Fatarushan ma'a, sehingga atau maka keciprat, menciprat engkau al-ma' kepada air. Jadi ketika panjenengan mengibaskan air, airnya menciprat, ya. Memercik. Jadi kita dilarang memercik, dilarang. Kenapa memercik itu dilarang? Walaupun nanti itu memang ada di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah pernah ditawarkan handuk ketika mandi, Rasulullah menolak. Tapi Rasulullah menggunakan tangannya, libaskan tangannya untuk mengeringkan air yang ada di badannya. Tapi ternyata di sini berbeda-beda pendapat. Nanti ada dua hadis yang khilaful aulai, menyelisih lebih utama. Kenapa kita dilarang dalam kitab ini mengibaskan air bekas wudu itu? Karena menjauhkan diri kita daripada ibadah. Ini menjauhkan kita daripada ibadah. Makanya mengibaskan itu khilaful aula, menyelisih lebih utama. Enggak melakukan itu lebih utama. Enggak begitu, enggak mengibaskan. Ada juga yang harus kita perhatikan, tidak boleh juga adalah mengeringkan, yang disebut dengan at-tanshif, mengeringkan untuk
tanpa udhu. Maksudnya mengeringkan di sini menggunakan kain anduk apa entah semuanya jangan. Betul. Kalau seumpamanya mau tidak mau harus dikeringkan supaya karena udur, maka yang disunahkan itu mulai ketika mengeringkan itu sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Seumpamanya kalau panjenengan enggak dikeringkan, panjenengan takut ketimpa ada angin najis terus nempel di airnya, atau panjenengan ketika tidak mengeringkan panjenengan menggigil sampai kedinginan sangat sampai bisa bersakit dan sebagainya, mulai dari sebelah kiri. Kenapa? Agar bekas-bekas kemuliaan itu masih membekas, masih tersisa. Ini Al-Imam Ghazali yang menukil daripada Abu Bakar. Tapi kalau mayit sunnah dikeringkan setelah mandi. Jangan kemudian karena kita belajar wudu jangan dikeringkan biar ada kemudian mayit usul kena air. Terus wala taltum dan jangan menepuk atau menampar wajah kepada wajahmu. Wala wasaka dan juga jangan menampar atau menepuk kepada kepalamu. Bilma'i dengan air, lakoman dengan tamparan atau dengan tepukan. Jadi jangan kemudian ambil air di depan muka, ke wajahnya, ke kepalanya, jangan. Tapi yang paling bagus adalah mengambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian membasuh wajahnya bersamaan, kemudian mengusap kepalanya, bukan malah lempar-lempar. Etikanya tidak baik. Harus dihindari makruh berarti. Enggak boleh. Wala tatakallam fi asna'il wudu. Dan jangan engkau berbicara di asna'il wudu, di tengah-tengah wudu. Nawaitu wudu. Gimana repotnya semalam? Sumpah katanya. Lagi wudu. Oh, alif apa yang teratas tapi mesti tanah. Begini nih. Sumpamanya, sumpah. Ngobrol nggak boleh, tapi ngobrol tanpa wudu itu. Sebenarnya berbicara itu tidak makruh sebenarnya, karena ada hadis juga sebenarnya Rasulullah SAW kallama Ummahani, beliau ini pernah berbicara dengan Ummahani yaum Fatimah kata ketika di hari Fatu Mekah, sedangkan beliau ini yutasilu, sedang mandi. Jadi saya menemukan hadis itu juga di Bulughul Maram, ketika mandi beliau itu biasa memberikan pakai tangannya. Dan juga Rasulullah ini pernah berbicara, tapi secara etika ini kalau dengan kita ini khilaf ulama lebih baik jangan kerjakan, karena banyak perbedaan ulama menyelisihi itu lebih baik. Artinya meninggalkan perbedaan itu tidak bisa kerjakan saja. Jadi kalian kalau tanpa wudu jangan berbicara di tengah-tengahnya wudu. Wala tasib bil ghusli dan jangan menambah membasuh ala salasi marratin atas 3 kali. Jangan sampai lebih membasuh atau mengusap melebihi daripada 3 kali. Makruh. Dan juga bukan hanya melebih-lebihkan daripada 3, mengurangi 3
fa inna dzalika makruh illa li'udhri. Melakukan, mengurangi, menambah makruh, tidak disukai, enggak jadi haram. Ya secara ketara. Cuma karena kita belajar etika itu sah. Cuma kalau bisa dikerjakan dia dapat kesunahan di 3 kali kan tasbih. Kecuali ada utur, contoh waktunya sempit, ya. Waktunya sempit. Kalau jenengan menyibukkan mentiga-tigakan itu, kemudian bisa waktunya keluar, maka pada saat itu jenengan bukan dapat sunat tapi mendapatkan haram. Lu udah tahu waktunya tinggal 5 menit, masih 3 Bismillah. 3 kali cuma terus kan ada yang lama-lama gitu. Akhirnya apa? Waktunya habis. Macam 3 kali kan itu bukannya dapat kesunahan, tapi pada saat itu maka mendapatkan keharam. Atau airnya sedikit hanya mencukupi untuk panjenengan gunakan kepada fardunya untuk. Fardunya itu kan 4 yang harus kita usapkan: wajah, tangan, kepala, kaki. Akhirnya hanya cukup itu. Jenengan malah 3 kali kan selesai. Maka jangan tambahkan, haram hukumnya menambahkan lebih-lebihkan. Atau panjenengan butuh terhadap sisa air itu. Seandainya panjenengan hanya menggunakan satu-satu itu cukup, sisanya buat panjenengan minum, jenengan lakukan sampai 3 kali sampai gak bisa minum. Haram hukumnya. Atau panjenengan ketika mendapati berjemaah, maka berjemaah itu lebih utama daripada mentiga-tigakan hukum. Mau selesai, mau selesai umatnya. Tetap lebih utama berjamaah. Kecuali masih lama, maka lebih baik mengedepankan bertiga-tiga daripada berjamaah. Kalau masih lama, jamaahnya dimulai bertiga-tiga. Ayo. Wala taksir sobbal ma'i wala taksir, dan jangan memperbanyak sobbal ma'i, menuangkan air. Jangan banyak menuangkan air, cukupkan saja kepada anggota tubuh yang dianggap menuang air sudah mencukupi. Jangan dilebihkan. Kalau dianggap sudah cukup, nggak usah dilebihkan. Meskipun itu tidak lebih dari 3 kali, nuang nggak sampai 3 kali, tapi sekali dayung. Jadi ambil dayungnya mana ketika ini dituang, ketika dituangkan ke tangan, melakukan seperempatnya kena tangan, sisanya jatuh ke bawah, itu tidak boleh. Jadi betul-betul kalau perlu hati-hati di dalam jalan sampai boros. Rasulullah nggak suka. Sedikit sudah dalam kalau mandi juga sedikit. Min ghairi hajatin, tanpa adanya kebutuhan. Meskipun jenengan ada di pinggir sungai itu kan tidak akan kurangi jenengan. Tetap nggak boleh, makruh hukumnya. Tanpa ada kebutuhan. Apalagi, itu makruh hukumnya kalau seandainya bimujarrodi waswasati, terjadinya atau semata-mata karena waswas. Tahu waswas? Was-was tahu? Iya, khawatir nggak sah. Bismillah sampai nggak udah berhitung. Nawi itu was-was. Kalau
airnya punyanya atau boleh dipakai, itu makruh Pak. Makruh membuang-buang air begitu, apalagi jika was-was. Ya kalau seumpamanya airnya bukan miliknya, bukan yang diperbolehkan di mana-mana, yang tidak ada kayak di sungai-sungai kan buang. Ini malah wakaf ya. Air yang diwakafkan haram dibuang-buang itu. Berlebih-lebihan itu haram. Habis israf. Terus falil muwaswisina syaitanun yadhatuka falil muwaswisina, dan bagi orang yang waswas, syaitanun adapun syaitan yadhatuka yadhaku syaitanun ialah syaitan yadhaku yang tertawa. Siapa syaitan? Syaitan itu tertawa bihim dengan kepada orang yang waswas ini, orang yang waswas tadi itu. Mana dikatakan di dalam redaksi lain, setan itu bermain-main dengan orang yang was-was itu. Nah, berarti Pak, kalau dengan itu sudah sekali bismillah, anggap saja sudah selesai. Enggak usah bismillah, enggak usah hati maksudnya. Boleh bismillah ya. Nama itu, dan ini harus begini, di sini. Nama itu, makanya setan itu tertawa bagi orang yang seperti itu. Ada yang mengatakan ya tahu itu ngejek. Setan itu ngejek kepada orang-orang yang waswas itu. Yuqalu dipanggil lalu bagi setan. Setan yang seperti itu dipanggil, ada panggilannya al-wahlu, setan wahan. Jadi setan yang biasa mengganggu orang bersuci, yang buat orang was-was itu namanya setan. Ini namanya 10 menit. Jadi saya 50 berapa? 36 ya. Baik. Kemudian yang mengganggu, jadi begini, setan itu ternyata setan wahwalhan ini orang yang membuat was-was. Kenapa? Walhan ini yang membuat bingung manusia dengan banyaknya memakai air. Apakah saya air sudah 3-4 ya bingung? Kalau kita catat di nama-nama setan, anak-anak setan saya akan sebutkan lagi. Sebagian ulama mengatakan iblis itu memiliki 9 anak. Memiliki berapa? 9 anak. Di antara 9 anak itu yang pertama adalah Khanzab. Mereka itu anak-anak yang 9 itu punya nama dan punya tugas masing-masing, punya pekerjaannya masing-masing. Yang pertama namanya Hanzab. Hanzab ini setan yang membisikkan kita ketika sholat. Sholat kamu dua kamu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Motor kamu kuncinya ada di luar, ada di pinggirnya. Ini yang membisiki namanya Hanzab. Kalau tadi yang walhad ini yang kalau walhad siapa? Yang was-waskan di dalam bersuci, yang mewaswaskan bersuci baik itu wudu, tayammum atau juga mandi besar, yang kalau jenengan masih khawatir berarti jenengan masih dibisikin oleh setan walhad. Kalau lagi sholat tidak konsen, yang membisiki setan Hanzab. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya setan zelambur. Setan zelambur ini setan yang ada di pasar. Setan ini menghiasi kepada para pedagang, para penjual agar melakukan perbuatan sia-sia,
sumpah dusta, memuji-muji dagangan, mengurangi takaran dan timbangan. Ini namanya setan zelambur. Setan kalau ada di dagangan itu, muji-muji dagangannya padahal telah dibilang bagus, timbangannya 1, 2 dibilang 3, dibilang 5, habislah kena setan zelambur. Tapi jangan kemudian itu kena zelambur, kamu kena zelambur. Terus berani ngomong ini bagus, baru kemarin saya beli, padahal sudah setahun yang lalu dia bersumpah dusta, berbohong. Kalau sudah kena zelambur habiskan. Yang berikut, yang nomor 4 ada namanya akwar. Akwar ini adalah setan perzinahan. Setan ini akan meniup kemaluan laki-laki, uretra. Kemaluannya laki-laki, uretranya laki-laki ditiup sama dia. Itu nggak tahu bahwa yang ditiup saja. Jangan tak ada apa-apa. Ini berarti ditiup sama setan akwar. Kemudian ini juga meniup kepada pantatnya perempuan. Sehingga apa? Ya mungkin yang bagi melihatnya orangnya apa? Yang asalnya dengan gak tertarik jadi tertarik. Setan, namanya setan akwar. Kalau sudah panjenengan di jalan kemudian ada yang menggali kok, astagfirullah, setan akwar. Setan akwar. Terus kemudian yang kelima adalah setan wasnan. Setan wasnan ini adalah setan tidur yang memberatkan kepala, terus kelopak mata dari melaksanakan sholat atau sejenisnya, belajar, ngantuk. Itu namanya ada setan was. Tapi nggak ada ngantuk sekarang, berarti nggak ada. Jadi Ustaz nggak ada. Capek Ustaz, capek nggak apa-apa. Kita capek hadir di sini luar biasa nggak apa-apa. Lebih baik kita ngantuk di sini minimal pas nyampe begini langsung musnah. Nah, udah bapak-bapak musnah. Ketika di rumah enggak kesini musnah, enggak kedengar kan? Akhirnya nggak tahu, nggak mengantisipasi karena ternyata setiap titik itu sudah ada setan yang sudah dipersiapkan. Terus ini yang kelima. Dan juga setan musnah itu bukan hanya memberatkan kelopak mata, bukan hanya agar kita tidur, tidak, tapi juga membangunkan kita ketika ada perkara-perkara buruk untuk kita lakukan. Pas ada yang ngajak perkara buruk, kita langsung bangun. Itu ada budi. Cepat sana, aku masih alat-alatnya. Bangun. Itu mau bangun tahajud saja susah, pas ada bisikan kayak gitu langsung gak bisa mau tidur. Berarti sedang diganggu isu oleh setan wasnan. Lagi ada janjinya, nengok. Pas mau tahajud nengok 10 kali, enggak bangun. Pas lagi ada dari teman SMA yang sudah ngasih kode, nengok. Udah ngirim foto. Itu wasnan, jangan dilanjutkan. Motorot Pak, kalah sama setan itu nyesel pada akhirnya. Jangan.
Wasadisun, dan nomor 6 itu namanya tabur. Ada setan namanya tabur. Siapa setan tabur ini? Setan musibah. Dia itu selalu menghiasi kepada orang-orang yang kena musibah agar selalu meratapi. Kenapa kau begitu? Nah, harus merata, enggak selesai. Kami mumpang, enggak terima kepada Allah. Inilah setan tabur. Bahaya setan tabur. Terus, bukan hanya itu, ketika ada musibah bukan hanya meratapi, sampai mukul pipi. Baru kita dikasih bunga, bunyinya kecil. Ini sedih, tapi tidak perlu merobek baju, tidak perlu ya sampai. Yang ketujuh, tadi siapa setan yang bukan malaikat ini, setan bukan Jibril, malaikat ini Israfil. Ini setan semacam. Nah ini ada yang ketujuh namanya setan desim. Setan siapa Pak? Desim. Ini yang paling bahaya, bukan desim. Desim. Hati-hati kalau punya anak jangan kasih nama salah-salah. Nah ini dikasih nama desim. Namanya setan. Sudah desim Muhammad desim tadi. Oh. Setan desim ini setan makanan. Jadi setan ini akan makan bersama manusia, juga akan masuk ke dalam rumahnya manusia. Kalau ketika makan dan ketika masuk rumah tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah, ada setan desim. Makanya mamanya, ibunya kalau mau masuk anak-anaknya bismillah, minimal Allah. Ya, kenapa? Biar setan desim tidak masuk. Bukan cuma itu, Pak. Kerennya lagi ini, Pak. Wa yanamu 'alal firas, tidur di kasur. Kerese, Pak. Jadi kan berdua malah ada orang ketiga itu. Ada orang ketiga yang namanya ada. Harus cemburu istrinya, Pak. Karena istrinya calon panjenengan yang akan dibawa ke surga, cantiknya melebihi bidadari. Melebihi dari dengan sudah dirawat lama 10 tahun, 20 tahun. Dengan sedang melebihi orang makhluk ketiga yang namanya bersih. Gara-gara apa? Gara-gara tidak baca bismillah ketika masuk ke rumah, sehingga masuk ke rumahnya ditemukan sama setan namanya ada. Kenapa Ustaz ikutin desim terus kayak lagi dendam sama desim itu dendam saya sama setan desim. Hebatnya lagi bahasa setan desim ini memakai pakaian yang tidak dilipat. Jadi kalau ada di rumah nggak dilipat dipakai sama dia apa? Sama setan desim ini. Ulama mengatakan wakilan, innahu yas'a fi itharati al-hisami baina az-zawjayn liyufarriqu bainahuma. Paling tangguh. Setan desim ini memicu pertengkaran. Dia ini berusaha memicu pertengkaran antara suami dan istri agar terjadi perceraian. Namanya setan desim, jahat desim. Orang lagi enak-enaknya cuma minta mie, Pak.
sama minta kopi sampai dibunuh itu berita. Awalnya cuma minta aduh cekcok ini sedikit, dibunuh istrinya di bawah rumah, ditusuk. Siapa kerjanya bersih itu jahat bersih sampai terbunuh, bukan hanya perceraian. Terus yang kedelapan, adalah setan matun. Ada yang mengatakan maswatu. Setan matun atau maswat, ya pakai matun aja, kita pakai yang matun. Setan matun ini bahaya, karena dia pemilik berita-berita palsu, berita-berita bohong, hoak, musar. Apa musar? Kalau ada musar, berarti dia itu sedang menjadi setan matun. Sedangkan setan matun ini melemparkan ke lisan-lisan manusia berita-berita ini. Setelah dicari-cari, akarnya nggak ketemu. Dari mana ini asal usul berita? Ternyata yang melempar, yang buat berita itu adalah setan matun. Jangan kasih nama Pak keluarga matun. Anaknya setan, anaknya iblis. Terus yang 9, ini ada keren, namanya Abyad, setan Abyad. Nah setan Abyad ini diutus untuk mengganggu para nabi dan para aulia, para kekasihnya Allah. Kalau para nabi kuat, selamat dia akan memang para nabi fasalimu minhu. Para nabi selamat, enggak aneh kalau sama masalah. Tapi para aulia ini sampai sekarang terus berjihad melawan yang namanya setan Abyad. Kalau Allah tidak berikan pertolongan keselamatan, maka dia tidak akan selamat. Dia akan tersesat kalau subhanahu Allah sesatkan dia. Tapi kalau Allah selamatkan, selamat. Ayo lanjut saya. Wala tatawadda bil ma'il musammas, wala tatawadda, dan jangan engkau berwudu bil ma'i dengan air al-musammas yang dipanaskan. Karena air yang dipanaskan itu bisa menyebabkan kusta. Kalau dibuat kumur-kumur, giginya bisa cepat busuk, bisa cepat rusak. Baik itu dipanaskan di matahari itu tertutup ataupun terbuka. Kalau terbuka lebih makruhnya lagi. Jangan dipanaskan. Maksudnya dipanaskan kepada matahari. Wala tatawadda, jangan engkau berwudu bil ma'i dengan air al-musammas yang dipanaskan pada matahari. Wala minal awan sufriyati, dan jangan berwudu minal awan sufriyati dari bejana-bejana kuningan. Jangan ya menggunakan untuk punya kuningan cukup buat biasa saja. Ada keris kuningannya, ada keris kuningan, bambu kuning ya. Bambu banyak. Terus fahadi sabatu makruhatun fil wudu. Fahadi sabatu, maka ada pun 7 perkara ini makruhatun, yaitu dimakruhkan fil wudu, di dalam wudu. Yang 7 mencakup mengibaskan apa? Mengibaskan air berbicara saat wudu juga makruh kalau menurut Imam Ghazali. Wa fil khabari, dan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Al-Hasan Al-Kufi. Fil khabari, dalam hadis, inna man dzakarallaha, inna man, sesungguhnya orang dzakara yang menyebut siapa man Allah kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa yang menyebut nama Allah inda wudu'ihi, ketika wudu'i, di dalam wudu'nya, ketika berwudu dia melibatkan Allah. Tahharallahu jasadahu kullahu, maka Allah menyucikan seluruh jasadnya.
Jadi kalau panjenengan melibatkan Allah, jasadnya seluruhnya disucikan. Wa man lam yadhkur, dan barang siapa yang tidak menyebut Allah kepada Allah, lam yadhkur minhu, Allah tidak menyucikan daripadanya, illa ma asabahu ma, kecuali apa yang terkena air saja. Jadi yang terkena enggak seluruh badannya yang disucikan. Tapi kalau panjenengan membawa nama Allah bismillah, bismillah kan enggak wajib. Yang wajib adalah ini. Kalau jenengan tidak baca bismillah di awal wudu, jenengan hanya jasadnya, babinya tidak. Hanya yang terkena air saja yang suci. Tapi ketika melibatkan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu toilet, sebelum toilet masuk ya bismillahirrahmanirrahim. Karena menjaga kehormatannya. Karena kamar mandi untuk kita sekarang gabung dengan, kalau memang bisa nggak untuk di sana, untuknya di depan rumah biasanya ada di rumah masing-masing. Ya cukup kan? Kalau kita minggu depan belajar tentang adab muslim, etika panjenengan lebih besar daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.